Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Nuris Media. Selamat pagi semuanya. Untuk kali ini nanti saya akan ngobrol santai bersama Kepala Madrasah MIT Nurul Islam Ngalian Semarang, yaitu Bapak Dian Utomo SHI MPD. Iya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah saya sehat selalu ya. Terima kasih doanya semuanya. Keluarga gimana Bapak di rumah? Alhamdulillah juga, ini keluarga juga sangat sehat ya. Tiap pagi kita harus saling, ya intinya saling menyemangati untuk hidup sehat selalu. Iya, alhamdulillah. Kebetulan rumahnya daerah Mijen, itu rentan dengan curah hujan ya Bapak. Lah ini kebetulan rumah saya saja yang daerah bawah, hujan terus menerus, apalagi yang daerah atas. Gimana Pak, apakah sama? Ya, karena kebetulan saya dilahirkan juga di Mijen ya, kebetulan di Semarang dan domisili saya di sana juga. Istri saya tapi di luar Semarang ya, dari Kudus ya, perbatasan Jepara. Alhamdulillah kalau di Mijen dikatakan letak wilayahnya, geografisnya sering hujan, iya. Karena di sana Mijen itu termasuk daerah kota Semarang yang agak pinggir gitu ya, perbatasan dengan kota Kendal. Maka di sana ada beberapa hutan karet, hutan jati itu masih di sekitar Mijen itu masih teduh gitu. Nah, curah hujan maka banyak curah hujan di sana mungkin awannya senang disejuk-sejuk baru turun begitu. Ini maka di Mijen selalu suasananya sering hujan begitu dibanding dengan di bawah. Itu Bu Nur ya, Bu Nur Hayati. Ini panggilnya siapa ini? Hostnya yang mungkin belum dita'arufkan tadi apa? Nur Hayati, ada Nur Jamalah atau panggil Nur, saja ya? Hayati ya Pak. Hayati, ya, lelah Hayati. Lelah Hayati. Oke. Tapi itu Bu Nur ya. Hari ini saya tidak lelah. Oke. Apalagi Bu Nur ini? Kemudian kebetulan di Nurul Islam panjenengan sebagai kepala madrasah. Iya. Dan terlama nih Pak ya. Jadi lebih dari 5 tahun. Bener Bapak? Kalau dihitung kayaknya iya. Ya, kalau dihitung tahun gitu ya. Iya Bu, kayaknya lebih dari 5 tahun. Kalau boleh tahu, manis, pahit, asamnya, mengemban amanah yang mulia tetapi berat kalau dilihat dari sisi mata saya. Oh gitu ya, Oke. Kalaupun cerita terkait dengan amanah yang diberikan berikut dengan ditanya manisnya, pahitnya. Ya pastinya itu, amanah tidak kemudian senantiasa kita terima dengan enaknya saja. Pasti ada ya macam-macam lah itu ya. Ada nano-nano kalau bahasa permennya. Ya, kalau amanah yang kurang diberikan kepada saya kurang lebih itu sejak ada almarhum ya, dalam hal ini Pak Masyuri, Bapak Haji Masyuri yang waktu itu kita dalam istilahnya pondok pesantren itu beliaunya adalah ada rois am gitu ya, ada rois madrasah, ada rois am. Beliaunya yang senantiasa menjadi ya. Rois am itu ya semuanya ya mengerucut dan kebijakan semuanya yang mengendalikan adalah rois am. Dan alhamdulillah waktu itu beliaunya masih menyemangati santrinya yang kebetulan saya salah satu dari dibilang santrinya atau bagaimana gitu ya. Awalan memang berat sekali Bu ya. Kalau ditanya kesannya kurang baik dan pahitnya enaknya ya, awalan itu amat sangat pahit dan berat sekali karena amanah yang sebelumnya belum kita terima kemudian diberikan kepada kita yang memang sekali belum punya pengalaman. Namun itu bismillah, waktu itu beliaunya juga tidak hanya serta-merta mendengar ya dan tidak, tapi beliau memberikan pembelajaran kepada saya, silahkan tanya istri
Silakan tanya keluarga, lebih-lebih tanyakan, minta restu kepada ibumu ya. Waktu itu masih ada bapak ibu, ibumu juga perlu untuk dimintain untuk ridhonya. Dan terakhir sudah saya semuanya minta dan kebetulan keluarga juga kayaknya belum saatnya gitu ya. Akhirnya saya menyampaikan hasil saya dengan Pak Masuri, hasil saya suruh bermusyawarah kami sampaikan walaupun itu sebenarnya enggak sesuai dengan harapan beliaunya. Karena waktu itu memang tidak pada menerima dan intinya tidak diperbolehkan dulu. Namun Pak Masuri ngasih waktu tempo lagi ditambah 3 hari. Waktu itu kasih waktu 7 hari. Kemudian ditambah 3 hari untuk beristikharah saya. Istikharah dulu barangkali untuk ini. Istikharah pun sama waktu itu. Sampai kepada istikharah yang kedua, di hari yang terakhir saya harus matur dan saya minta izin restu. Sebelumnya kepala sekolah adalah teman saya, yaitu Pak Zainal Arifin dan Pak Ahmad waktu itu. Ya. Saya minta untuk nasihat 2 mantan kepala sekolah ya. Kemudian ditambah dimantapkan lagi oleh Ustadz Thohir yang sampai sekarang menjabat sebagai kepala bidang pendidikan. Itu benar ya, ini cerita awalnya begitu. Itu kurang lebih 2011-12 kalau nggak salah. Waktu itu masa pergantian dari Pak Ahmad Syafi'i. Waktu itu di masa-masa Juli masih beliaunya, jadi saya mungkin di sekitar Agustus September waktu itu. Dan kali tempo waktu itu kebetulan ada sertifikasi. Jadi yang sertifikasi pertama kali di Nuris adalah saya sendiri, walaupun waktu itu memang banyak kontra ya, karena waktu itu dilalah memang rezeki Gusti Allah yang memberikan, rezeki tidak tertukar. Akhirnya ada program sertifikasi untuk kepala sekolah. Enaknya jangan dianu saja Bu ya, pahit-pahitnya saja biar jenengan motivasinya lebih semangat bekerja. Kalau senengnya ya banyak sekali ya, kalaupun disampaikan ya intinya banyak teman, banyak keluarga begitu. Itu Bu Nur, itu sekilas dari yang saya sampaikan. Lancar, sukses terus ya Pak. Amin, untuk amin, mengemban amin. amanah yang mulia ini. Amin, amin. Untuk selanjutnya, untuk Nuris kebetulan di akhir Januari kemarin, panjenengan melakukan salah satu program kerja supervisi. Iya. Bagaimana hasilnya Bapak kemarin? Alhamdulillah Bu Nur, ya ini sedikit cerita untuk memotivasi bagaimana di masa pandemi ini kita bisa melaksanakan amanah secara maksimal ya. Walaupun kita berusaha secara maksimal tapi Allah yang memberikan ini ya, kita hanya berikhtiar. Alhamdulillah kemarin dengan semangat guru-guru pun juga kami semangat untuk melakukan belajar bersama-sama. Jadi saya mohon izin karena kami membentuk dalam tiap grup itu ada FKK, Forum Komunikasi Kelas ya. Di sana juga saya dimohonkan untuk bisa masuk di sana, jadikan anggota grup hingga akhirnya saya bisa memonitoring. Walaupun di semester Gasal kemarin masih agak sedikit hati kita masih nggak mau melaksanakan PJJ secara persentasenya 80%. Kalau kemarin kita masih 50-50, jadi kita masih ada luring, ada daring. Dan kebetulan di masa Januari ini yang punya wilayah menerapkan PSBB yang sampai kepada tahap yang kedua ini, ya semoga nanti tidak ada tahap ketiga. Alhamdulillah Januari sudah kita mulai di semester genap ini dan kita juga harus semangat dalam melaksanakan amanah. Banyak hal, karena di FKK itu kebetulan di Nuris ini ada 21 rombel yang kebetulan di tiap tingkatannya ada, dan kebetulan saya bisa masuk kemarin memaksimalkan dari ada yang kelas digabung ya saat pelajaran mapel, ada yang kelas mandiri. Di kelas mandiri saya banyak belajar bagaimana anak yang bisa mengikuti, ada masalah enggak, full enggak gitu ya, dengan jumlah siswa pesertanya yang ada. Lebih-lebih saya banyak belajar kepada teman-teman saya, yaitu guru kelas dan guru mapel, bagaimana cara pembelajaran. Pastinya ada kurang dan lebihnya. Dan saya berharap nanti dengan adanya evaluasi tiap harinya saya masuk itu saja sebagai memotivasi anak-anak ya. Di pagi hari harus ini, jadi Pak Dian mosok ngongkon
gurune anak-anaknya Pak Dian ndak ikut, ini Pak Dian malah tidur. Tidak, jadi saya tetap harus mengikuti dari proses awal, baik nanti persepsi sampai kepada penilaian. Gitu Bu Nur ya, intinya banyak nanti akan kita sampaikan saat kita evaluasi tiap minggunya, kita sampaikan hal-hal kekurangan, yaitu kekurangannya nggak banyak, paling sedikit gitu ya. Itu Bu Nur ya, mungkin ya kita berdoa saja semoga nanti tidak ada PSBB tahap ketiga. Itu Bu Nur, harapannya demikian. Nilai terbaik sinten nih Pak? Wah lah ini ya, sebenarnya saya sudah membuat program yang kemarin sampai harus kolaborasi dengan pengawas hari Kamis kemarin sampai sore-sorean gitu ya. Itu pun juga dalam rangka bagaimana teman-teman ini bisa juga semangat, tidak hanya memberikan materi, juga kita harus banyak belajar apa yang harus kita lengkapi ya. Kalau yang terbaik kemarin rencana akan kami laporkan kepada yayasan ya. Sementara sejauh ini karena saya itu pinginnya pembelajaran harus ada fine-nya ya, semangatnya belajar ya, humorisnya harus ada. Jadi tidak kemudian apa gitu ya kayak militer gitu. Akhirnya ada istilahnya ya menyanyikan lagu dengan materi itu ya, yel-yel apalah gitu ya, yel-yel kelas 6 apa, yel-yel kelas 1 apa, jadi biar anak-anak tambah imunnya. Imun ini yang nomor 1, kemudian iman gitu ya Bu ya. Nanti yang terbaik siapa, tunggu ya, tunggu hadiah saya nanti sebelum PH gitu ya. Ini sebentar lagi kan mau PH ini kayaknya kalau nggak salah di awal Februari itu Bu Nur ya. Apalagi Bu Nur? Tadi bicara terkait PH, nah mungkin bisa dijelaskan Pak, PH, PH, apa itu PH? Ya, kalaupun istilahnya dulu itu di sebelum K13 ada istilahnya ulangan harian, kalau sekarang itu ada penilaian harian, itu pun juga istilah K13 yang nantinya ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, maka PH ini salah satu sebagai tolak ukur dalam kita menilai atau sesuai dengan target apa tidak, apakah anak ini sudah masuk dalam apa yang disampaikan guru. PH ini penilaian harian, termasuk salah satunya nanti rangkaian untuk bagaimana membuat KKM sehingga nanti ada standar kelulusan, mampu enggak ini nanti naik masuk ke kelas atasnya, begitu Bu Nur ya. PH ini namanya istilahnya kok gaul gitu ya. PH, besok ada apa lagi ini ya gitu. Itu Bu Nur ya. Kemudian ini kebetulan MI Nurul Islam sedang ada hajat PPDB nih Bapak. Ya, PPDB ya, penerimaan peserta didik baru ya. Hasil sampai dengan saat ini bagaimana perkembangannya? Oke, ini kebetulan Bu Nur ini pertanyaannya menjurus karena salah satu dari panitia PPDB. Oke, akan kami sampaikan PPDB alhamdulillah ya memang beda ya, dan ikhtiar kita tiap tahunnya pasti keluar 4 ya, keluar 4, kemudian kita paling tidak harus ada masuk 4 gitu ya. Harus ada yang masuk 4 lagi sebagai biar jumlah atau siswa ini tidak terkurangi. Manakala kita keluar 4, masuknya hanya 3, itu akan menjadi tanda tanya ada masalah apa. Dan kebetulan PPDB sudah kita buka di awal Januari kemarin saat kita milad juga, karena kebetulan Nuris ini waktu lahirnya waktu itu juga tanggal 1 Januari 1976 ya, kurang lebih ada 54 tahun sudah atau 53 tahun terhitung dari sekarang. Dan alhamdulillah ini targetnya beda. Kalau tahun lalu saat kita nggak ada pandemi pastinya nggak ada efek, bahkan kita bangga waktu itu dalam 1 hari sudah ditutup dengan 4 kelas. Kalau ini kita harus berikhtiar lagi, semangat lagi, karena di masa pandemi kita hanya bisanya mensosialisasikan lewat media-media. Dan alhamdulillah kuota 4 kelas sudah tercover, kurang lebih 3 kelas lebih sedikit ya, 3,5. Maka tinggal sedikit lagi nanti kita tutup. Kebetulan ini juga PPDB di masa pandemi, panitianya juga muda-muda semuanya. Ada Pak Hadi yang visnya kayak bukan ke ini ya, ke Pak Jokowi tapi kepada Pak Menteri Nadiem Makarim ya. Ada Bu Risma ya, dari mana ini ya? Bu
Bu Risma ini bendahara sekarang ya. Ada juga Bu siapa ini ya, Bu Nur Hayati itu saya istilahkan kayak Menteri Keuangan barangkali ya. Sri Mulyani ya. Ya, ini kolaborasi 3 menteri ini semoga nanti bisa amin, amin, target PPDB-nya bisa semangat amin, lagi pasti ya. Bisa, Nurul Islam harus bisa ya, harus bisa. Dan alhamdulillah tinggal waktunya sedikit, insya Allah bisa kita maksimalkan. Itu Bu Nur ya, semoga Nuris selantiasa menjadi idaman dan menjadi kepercayaan oleh orang tua dan masyarakat sekitar untuk bagaimana amanah ini bisa diberikan kepada kita semuanya, khususnya guru Nuris. Begitu Bu Nur, tetap semangat. Ya, terima kasih, luar biasa. Kemudian pertanyaan terakhir di podcast kali ini, program di bulan Februari MI Nurul Islam. Apa ini Bapak? Bulan Februari, ini kebetulan masuk sudah di minggu keempat Januari ya, akhirnya tanggal 30 kalau nggak salah. Tadi kami sudah rapat dengan waka-waka, jadi kita sebenarnya mau mensosialisasikan lewat audio atau Zoom. Namun ini sekalian di podcast kita sampaikan bahwa tadi hasil rapat keputusan dengan waka-waka, ya ada waka kesiswaan, ada waka kurikulum dalam hal ini. Waka kurikulum dan kita sudah memutuskan bersama evaluasi KPM selama minggu keempat ya, atau minggu yang ketiga di bulan Januari ini akan kita sampaikan di saat hari Jumat dan hari Sabtu nantinya. Dan kebetulan kemarin kita sudah menyampaikan dengan rapat guru dengan orang tua juga akan kita lakukan di bulan Februari. Jadi bulan Februari besok awal hari Senin ya kalau nggak salah nanti kita akan membuat jadwal ya, jadwal untuk home visit, ada yang kok bukan home visit, apa namanya istilahnya WFO dan WFH, apa namanya itu berarti? Ya home visit tetap dilakukan, ada WFH, ada WFO, ada home visit. Home visit kepada siapa? Kepada ranahnya kesiswaan yang nantinya menunggu kasus-kasus atau masalah-masalah yang di kelas masing-masing yang nantinya akan dilakukan home visit oleh waka kesiswaan dan wali kelas dan kepala sekolah terkait dengan masalah KPM yang tidak diikuti. Kemudian yang untuk KPM-nya tetap berjalan sesuai dengan di bulan Januari, tetap menggunakan Google Meet di pagi hari untuk pembiasaan dan bagaimana. Nah untuk gurunya tadi kita sampaikan ada WFO, ada WFH. WFO-nya adalah nanti gantian ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 hari Senin. Kemudian hari Selasanya 4, 5, 6 ya, 4, 5, 6. Kemudian setelah apa itu? Ya, hari Rabunya. Hari Rabunya baru terus lagi kelas 1, 2, 3, hari Kamisnya 4, 5, 6. Dan Jumat Sabtu itu sudah masuk semuanya dan insya Allah hari Sabtu kita akan mengadakan pertemuan dengan wali murid kelas 5 membahas terkait dengan AKM. Kiranya itu, terima kasih yang sudah kami sampaikan program Februarinya. Ya, terima kasih Bapak Dian Utomo atas sama-sama waktunya kali ini. Semoga nanti kita bisa berjumpa lagi ya terima Pak kasih. Pada podcast Nuris Media. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan mempertemukan kita di lain kesempatan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian ya Bu ya. Demikian para pemirsa podcast Nuris Media, obrolan kami bersama Bapak Kepala Madrasah MIT Nurul Islam, Bapak Dian Utomo SHI MPD. Sampai jumpa di podcast Nuris Media selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.